Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang TikTok ya. Gila ini SB1M sudah berjalan hampir 10 tahun, tapi jarang banget ngebahas TikTok karena dulu saya pikir TikTok itu joget-joget Bapak Ibu, alay lah gitu ibaratnya ya. Nah, emang untungnya ya kita tuh teman-teman ya, sering mengosongkan gelas, rajin belajar gitu ya. Sampai saya waktu itu inget banget ya ketemu Mas Adit ya di, Kopi SKB ya teman-teman ya. Dia tuh nyeletuk gitu, "Mas Ber, tahu nggak sih di TikTok tuh orang dapat income tuh 1M, 2M sehari tuh biasa banget, sampai 30M itu sebulan omset segitu biasa banget," gitu. "Hah, masa sih?" Gitu. "Bukannya buat joget-joget doang ya?" Gitu ya. Nah, sampai akhirnya, wah gila deh coba cari tahu deh. Nah, sejak itu saya cari tahu, nonton TikTok emang teman-teman joget-joget ya, masih dapat joget-jogetnya, kemudian tapi yang nggak nyangka ya udah mulai tuh ada live-live kan, live-live yang diguyur-guyur gitu. Mungkin mungkin saya termasuk yang terlambat nih teman-teman, tapi tidak ada kata terlambat, mungkin nggak tahu ya teman-teman sudah mulai dari kapan. Kalaupun udah mulai, yuk kita mulai serius yuk. Saya pun yang terlambat nih kayak orang gila. Sekarang hampir setiap hari saya beli buku tentang TikTok ya. Saya ikut e-course semua banyak ya tentang TikTok. Gimana sih bisa menghasilkan income dari TikTok. Nah ini saya sukanya merangkum ya teman-teman. Nanti kita ini ya rangkuman buku-buku ini. Ini yang paling bagus itu yang ini nih, Kitab Hitam TikTok Affiliate ini bagus banget nih teman-teman ya. Ini detail banget ya. Teknis ya. Oke, kita akan langsung mulai ya. Buku, mantap. Oke, nah jika Anda berpikir TikTok ini 3 buku tadi itu isinya di depan. Jika Anda berpikir TikTok itu alay, Anda akan rugi. Beneran loh teman-teman. Kalau sekarang masih mikir, "Ah, lu alay banget lu." Bapak Ibu sekarang kalau masuk ke TikTok live isinya artis-artis pada jualan guys, gila. Oke, kita langsung aja ya. TikTok itu platform nomor 1 di dunia sekarang teman-teman ya. Semua pebisnis besar, artis, coach coach bisnis semua sudah ada di situ, brand besar. Jadi kalau teman-teman dibilang alay masuk TikTok, aduh, waduh itu kita harus segera berubah ya teman-teman ya. Ini Raffi Nagita udah ada di TikTok sekarang teman-teman ya. Udah lama ya jangan-jangan ya teman-teman ya. Bahkan si Nagita itu jualan guys live ya. Dulu kan kita pikir kalau teman-teman inget nggak sih suka ada celutukan-celutukan gitu ya, kasihan tuh si itu, sekarang masa di TikTok jualan sih live begitu. Bapak Ibu gue dulu pikirannya, gila ya kasihan juga bisnisnya jatuh sampai jualan live di TikTok gitu. Bapak Ibu live di TikTok itu omsetnya gede banget. Nagita Slavina ini kalau nggak salah dia punya tokonya apa sih namanya ya, toko store Nagita ya, dia nomor 1 penjualan daster ya. Wah edan ya teman-teman ya, income-nya, omsetnya nih lihat ya, nanti kita lihat di belakang ya. Nah, yang pertama ini why TikTok sih. Jadi ini saya belajar dari Mas Novian nih, akan ngobrol-ngobrol. Untungnya saya hobinya tuh, silaturahmi ya teman-teman ya. Teman-teman rajin silaturahmi deh kalau misalnya ada teman-teman digital marketing, silaturahmi itu celutukan-celutukan gitu, "Gila lu belum punya TikTok?" Gitu, itu gitu berasa loh teman-teman. Jadi ini Mas Novian tuh cerita ke saya, "Lu tahu nggak sih TikTok kenapa happening? Karena informasinya tuh 3 menit, singkat gitu, jadi nggak banyak basa-basinya." Bayangin ya, misalnya kita mau bikin rendang nih teman-teman, kita mau bikin rendang ya. Nah, kita mau bikin rendang, itu kalau nonton di YouTube itu 36 menit ya. Itu aduh ternyata panjang gitu ya. Sedangkan di TikTok itu cuma semenit, 3 menit udah beres gitu. Nah, ini makanya jadi favorit banget. Makanya YouTube juga ngeluarin namanya YouTube Short tuh teman-teman. Itu lebih pendek lagi ya, 58 detik ya. Tapi intinya orang butuh informasi singkat gitu ya. Makanya Zoom sekarang itu akan lebih singkat lagi ya. Jadi nggak banyak basa-basinya nih teman-teman ya. Oke, why TikTok? TikTok itu penjualannya edan Bapak Ibu. Kalau misalnya orang kalau mau nyari barang itu biasa kan browsing dulu ke Google gitu ya. Kalau di Facebook tunggu kena iklan. Kalau di TikTok itu edan loh ya, teman-teman edan ya. Dan emang TikTok tuh mainannya barang-barang yang diskon-diskon murah ya. Jadi bisa memainkan emosi kita yang nggak mau beli jadi beli Bapak Ibu. Kalau saya kan suka buku, beli buku. Waduh, ada yang dagang buku tuh di situ. S.id. Jadi saya setiap kali nonton konten TikTok tiba-tiba dia jualan buku, itu entah kenapa gue beli mulu gitu ya teman-teman ya. Itu edan loh teman-teman. Jadi ini platform yang sangat keren banget ya memainkan emosinya ya. Nah ini kayak contoh nih lato-lato lagi happening ya. Bayangin kalau kita suka, eee, kita nggak suka lato-lato nih ngeliat kayak gini, lucu ya. Akhirnya dia tuh nanti tiba-tiba, cek keranjang kuning ya, begitu beli, lah kok harganya cuma 15.000 ya, cuma 20.000 akhirnya beli. Ini namanya impulse buying ya istilahnya ya. Impulse buying itu oh tunggu tunggu, speaker Yeti, suara saya jelas ya? Oke speaker aja deh. Nah, jadi impulse buying itu, kayak semacam, gue nggak butuh-butuh amat. Kalau kakak saya bilang itu namanya,
barang lama tak terpakai gitu ya. Barang lucu tak terpakai, barang lucu tak BLTKP gitu. Jadi teman-teman pernah nggak sih kita kalau di mall itu kan ada namanya strawberry, ada namanya apa tuh istilahnya, aduh gue lupa ya. Jadi ada barang-barang lucu yang harganya cuma 15.000, 20.000, ih lucu nih beli gitu. Sampai rumah tuh nggak diapa-apain gitu. Jadi itu ada, kok gue lupa ya nama tokonya apa ya. Sering lewat, aduh apa sih namanya itu di FX ada ya. Pokoknya toko-toko yang jual barang-barang lucu yang murah-murah. Nah itu sebenarnya TikTok tuh kayak gitu. Jadi kita kan suka scroll lihat, lucu nih. Dan lucunya pas beli tuh harganya murah banget loh. Edan Bapak Ibu. Akhirnya beli dan itu kali berapa puluh ribu, berapa kali ratus ribu gitu ya. Nah disinilah yang sesuatu yang waduh gila ini TikTok nih keren banget. Gue nih jujur ya baru 2-3 minggu ini ya mempelajari TikTok ya teman-teman. Lebih dalam lah ibaratnya. TikTok itu ngeri loh guys. Ini ada namanya Luisa Scarlett Family ya. Ini Mbak Luisa ya. Ini affiliate TikTok nomor 1 di Indonesia kalau nggak salah ya. Jadi dia omsetnya 2,1 miliar dalam 1 hari. Ngimpi, ini beneran Bapak Ibu nih lihat nonton videonya di sebelah tuh ya. Itu jadi dia melakukan live itu 3 kali ya sehari ya. Tuh lihat ya 218 juta. Lihat yang kiri ini ya teman-teman ya. Sesi ketiga tuh lihat ya dibaca tuh dia cerita tuh sesi ketiga 500 juta. 1 hari kemarin malah 5 miliar guys. Wedan ya. 2,1 miliar gimana sih tuh? 2,1 miliar sama total video. Dan ini terkenal banget ya Bapak Ibu ya. Waduh, edan. Kebayang gak sih kita buka toko dari pagi sampai malam ya, nungguin orang yang datang ya. Ini orang cuma kerja cuma berapa jam, 3 kali sehari, 3 jam pagi, 3 jam siang, 3 jam malam. Itu omsetnya bisa ngalahin kita yang buka toko 24 jam guys. Makanya kenapa semua orang akhirnya semua live TikTok ya. Waduh, edan ya teman-teman ya. Gila. Gue kemana aja baru tahu ini ya guys. Gila ya. Dan teman-teman nonton ya sekarang kalau yang belum punya TikTok segera install aplikasi TikTok deh. Segera banget ya. Jangan kayak gue nih kelamaan ya. Nanti pelajari orang-orang yang jadi affiliate itu dia suka cerita tips-tipsnya tuh teman-teman ya. Oke, dan saya hobinya tuh ngumpulin tips-tips itu. Nah, ini udah jadi satu video nih teman-teman. Tinggal nanti tinggal catat aja ya. Oke, by AppN ini survei ya membuktikan bahwa downloadnya paling tinggi itu TikTok sekarang ya. Instagram nomor 2, Facebook nomor 3. CapCut nih, ini CapCut juga nih wajib nih teman. Snapchat ya, kita nggak favorit di sini ya Snapchat ya. Wih, Mobile Legends nggak masuk ya? Garena Free Fire, Roblox, PUBG, Hair Challenge apa nih? Among Us, wih mantap nih mainan anak gue semua ya. Oke, nah ini kalau teman-teman buka di Play Store doang ya, itu 500 juta pengunduh ya. Artinya marketnya gede banget nih. Kalau TikTok tuh ibarat kita masuk mall, mallnya isinya orangnya 500 juta orang tuh. Dan terus oke ini sama. Nah, ini mobile time by activity. Jadi orang tuh rata-rata megang handphone itu 4 jam 4 sampai 5 jam ya sehari ya teman-teman ya. Percentage mobile time spend percentage mobile time spend using mobile apps 92% ya. Oh, pakai apps-nya 92%, pakai browsernya 7,5%. Pokoknya intinya semua orang rata-rata belanja buka mobile itu 5 jam ya, teman-teman. 4 jam 48 menit ya, ini survei. Artinya orang bener-bener waduh kita tinggal nanti mainin konten ya, teman-teman ya. Gimana caranya orang dari nggak mau beli jadi beli gitu ya. Oke, mobile app market overview ini apa nih? Number of mobile app download. Wah nih, oke. Udah download 230 juta kali ya. Mobile app ya, seluruh aplikasi ya. Edan. Nah, apa aja sih yang dijual di TikTok? Nah, wah ini ya teman-teman ya, gue yang kaget ya. Karena gue pikir kan semua joget-joget doang ya. Dan yang lucu nih teman-teman ya. Kan dulu gue mau pakai video ini gue mau bikin video tentang edukasi bisnis. Tapi gue nggak mau pakai lagu-lagu alay buat apa gitu buat lagu. Ternyata kalau kita pakai lagu alay, lagunya itu yang lagi viral itu algoritma sekarang ya. Itu bisa membawa kita ke istilahnya tuh FYP ya. FYP itu for your page ya, viral gitu ya. Jadi kita harus nebengin lagu-lagu yang viral. Makanya lucu ya kadang-kadang ada artis yang bukan alay, ada coach bisnis yang bukan alay, tiba-tiba lagunya yang alay-alay gitu. Wah, kok jadi alay sih dia gitu.
Jadi sebenarnya gini, bukan masalah alaynya, masalah duitnya guys, duit gitu. Kalau misalnya kita dapat 1 M gara-gara pakai lagu alay dibanding kita nggak dapat, misalnya nih teman-teman bisa menghasilkan income 1 M sehari pakai lagu alay, atau menghasilkan income 500.000 tapi lagunya lagu yang keren punya gitu. Mending mana? Ya gue mending pakai lagu alay. Yang penting duit sih kalau gue bilang. Karena itu algoritmanya. Kadang-kadang kita jadi harus ngikutin ya guys. Ini jualan tempe ya. Ini apa sih, ini jualan apa sih? Oh, basreng. Basreng itu apa sih? Jadi lucu ya. Makanya gue kaget ya waktu tahun baru tuh gue kan nginep di hotel di Sabang ya, di Sabang. Jadi keluar itu di pinggir jalan, semua orang nge-live gitu. Gini, live apaan sih gue bilang. Nge-live gitu. Jadi dia masak di live-in gitu. Wah, gue bingung ya, ini duitnya dari mana? Oh, ternyata orang kasih bunga. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman yang belum tahu ya, kayak gue nih baru tahu nih, maaf ya. Gue tuh jadi di TikTok itu kita bisa beli koin. Koin itu nanti harganya 240 perak ya satu koin ya. Nah, kalau misalnya kita suka nih sama, misalnya nih kita suka sama mbaknya ini orangnya edukasi banget, dia lagi nggak jualan nih, tiba-tiba kita bisa kasih bunga ya, harganya 240 perak gitu ya. Atau kita kasih 10 bunga, berarti kita kasih dia 2.400 bunga koin. Nah, koin itu bisa dicairin sama dia. Gitu ya. Makanya kalau teman-teman sering lihat ya, Luna Maya itu dikasih paus, terus ada orang yang lagi live-nya cuma 1 penonton, terus tiba-tiba dikasih sama orang yang baik hati, dikasih kan macam-macam ya, ada bunga, ada paus, ada apa lagi sih macam-macam ya. Jadi kayak dikasih stiker-stiker ya, yang stikernya itu mereka bisa cairkan jadi duit, Bro, gitu ya. Gila ya. Wah, brilian banget ya TikTok ya. Ini jualan sambal ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau yang jualan live eh itu namanya pakai etalase ya. Etalase nomor 3. Nah, jadi kan dia tuh kayak live. Oh, kalau kamu mau beli ini etalase nomor 3 ya, harganya 80.000. Lihat nih Bapak Ibu ya. Lihat harganya 30.000, 80.000, edan ya. Makanya ini yang disebutnya wah merusak pasaran, tapi ya memang begitu ya. Ini ada yang jualan popok ya, Bapak Ibu, popok bayi ya, bapak-bapak jualan popok. Ada yang jualan telur asin loh guys, gila jualan telur asin ya. Artinya teman-teman sekarang apa, punya bisnis apa, punya barang apa di rumah ya, udah live aja langsung, nggak peduli katanya pengunjungnya 1, 2, 3, 4, nggak peduli, yang penting rajin aja nge-live gitu ya. Rajin bikin konten ya. Ini ada pembuatan pabrik, ini apa nih? Apa nih? Apa ya, dia jualan apa ya? Dia motong-motong besi ini. Penontonnya 2, gua sama dia kali. Tapi dia live Bapak Ibu ya, ini yang gue pelajari ya. Jadi kita itu yang penting konsisten aja live gitu ya. Eh, Walaupun penontonnya 1, 2 gitu, rata-rata semua orang yang sukses di TikTok itu selalu punya cerita. Gue dulu yang nonton itu si Mbak Luisa ya, siapa sih namanya ini? Luisa ya. Nah, dia cerita dulu yang nonton itu saya sama suami saya, jadi yang nonton 2 gitu. Sekarang 2 miliar sehari guys omsetnya. Dia itu TikTok affiliate ya Mbak itu ya, Mbak Luisa ya. Dia TikTok affiliate, jadi affiliate itu kalau di TikTok tuh 8-10% ya. Bayangin ya 2 M berarti 10%-nya aja ya 200 juta guys. 200 juta kali 30 tuh berapa ya? 2 M ya 6 miliar ya. Bayangin ya nggak punya produk, nggak punya apa. Dia cuma nge-live, klik keranjang kuning ya. Nah keranjang kuningnya itu nanti itu adalah link yang menuju ke pembelinya langsung ya. Ke penjualnya langsung. Jadi ya kita nggak perlu bungkus-bungkus, yang bungkus-bungkus ya si penjualnya itu ya. Nah ini, wah ini menginspirasi teman-teman, ini follow ya Louises Scar susah amat sih namanya. Louis Scarlet Family. Susah amat nama TikToknya ya. Gokil 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 gokil. Gila gue lagi kagum-kagum nih sama TikTok ya. Lagi jatuh cinta nih gue hampir tiap hari yang nontonin orang joget ya. Ini jualan handphone. Penontonnya 791 live. Ini kan ibarat gini teman-teman. Teman-teman punya warung bakso nih, kalau konvensional ya. Itu ada 791 orang tuh udah ada di depan mata kita lagi ngeliatin kita beli jualan bakso gitu. Tinggal dia mau beli atau enggak gitu. Bayangin ya 791 orang ya. Yang terkenal kalau di handphone itu namanya Kohcun ya, Kohcun kalau nggak salah ya. Kohcun itu 17 menit 72 juta dia ya jualannya. Dia baru live 70 menit udah 72 juta omsetnya. Dan nah ini yang kadang-kadang ini yang kontroversi ya, dia ayo
gue mau makan sambel nih, kasih gue koin, kasih gue mawar gitu. Jadi kita kasih koin atau mawar yang harganya 240 perak, terus nanti udah thank you gitu. Ini yang sebenarnya yang kontroversi, yang kayak nenek-nenek itu mandi lumpur. Ayo aku kasih kamu mawar nih 100.000, tapi kamu mandi lumpur 3 kali gitu. Waduh, itu gue kurang setuju sih yang itu ya, sedih ya, kasihan ya. Oke, nah ini tips-tipsnya langsung ya teman-teman ya. Tips TikTok pemula. Oke, ini catatan gue ya. By the way saya juga baru ya, tapi ini catatan ini akan jadi abadi sih sebenarnya. Jadi oke, dari sini dulu ya. Yang pertama yang ini dulu ya. Strategi 136 teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru mulai, ternyata kalau kita TikTok-nya nggak bertumbuh, itu berarti kita kurang konsisten ya. Ini 136 ini saya dapat dari Mas Hermas Puspito, dari Mas Jamie sebenarnya. Jadi konsisten aja posting 1 hari 3 konten selama 6 bulan. Bayangin ya 1 hari 3 konten selama 6 bulan. Nah kalau kata Mas Riki itu member SB1M juga tuh. CEO OTB ya teman-teman. CEO OTB tuh temen gue di Palembang ya. Gue gak nyangka ya dia jadi TikToker yang sukses banget sekarang ya. Edan. Riki lu kagak cerita-cerita. Dia sukses banget ya guys. Terus dia bilang gini sih, kalau misalnya bikin konten minimal 3, kalau bisa 4, 5, ya udah brutalin aja bikin konten yang bagus ya. Nah, bikin terus aja konten yang bagus gitu ya. Bagus nggak bagus pokoknya bikin aja dulu terus sampai 6 bulan. Karena di awal-awal itu TikTok tuh lagi baik sama kita. Algoritmanya tuh kita dibaik-baikin gitu ya. Sama kalau kata si Om Ricky itu bilang gini, TikTok itu pengen tahu lu rajin nggak sih gitu. Lu bener-bener content creator nggak sih? Lu bener-bener mau nggak sih lu jadi serius di TikTok? Kalau serius lu bikin 1 hari 3 konten konsisten selama 6 bulan. Kalau serius nanti konten-konten lu akan gua ibaratnya kayak di FYP-in, di-viralin lah, akan muncul di beranda-beranda orang lebih sering gitu. Jadi itu teman-teman ya, bagus ya. Artinya TikTok tuh pengen lihat, lu rajin gak sih? Lu anak bunda berarti. Kalau lu rajin, ya udah nanti gua ini. Makanya rajin-rajinnya teman-teman ya. Makanya saya sekarang kalau bikin konten, dan ini menariknya nih ya, konten itu cuma 3 menit ya, paling lama ya 1 sampai 3 menit. Ya udah akhirnya apa aja dibahas per part ya, part. Teman-teman kalau nonton YouTube-nya SB1M itu kita kadang-kadang kita jadiin satu ya, edan ya, jadiin satu itu selama 2 jam ya, kadang-kadang materinya tuh 2 jam. Itu gue juga kalau gue jadi orang gitu, gue kalau nonton itu, gue kagak nonton juga sih. Gila lama banget ya 2 jam ya gitu ya, 1 jam, 2 jam tuh lama banget ya. Makanya pinter ya orang-orang tuh bikin part per part ya, dan dibikinnya di TikTok ya teman-teman. Nah itu jadi kalau misalnya teman-teman punya konten, nah gue sekarang lagi rajin banget di SB1M tuh lagi gue potong-potong nih part per partnya ya teman-teman ya. Karena orang tuh ternyata seneng belajarnya part per part, nggak langsung begitu ya. Nomor 2 ini belajar dari Mami Ocha ya, anak FX, ibu-ibu yang jago banget TikTok, closing-nya cukup banyak di TikTok. Segera hapus konten yang melanggar, ini yang paling sering kita lupa nih buat pemain-pemain baru ya. Saya itu di-ban itu udah 2 kali ya. Jadi saya nggak tahu tuh kalau itu konten tuh melanggar. Jadi konten melanggar tuh apa sih? Ada angka-angka apa, berlebihan tuh, "Kamu mau kaya hari ini dapat 10 miliar gitu, silakan beli buku ini." Nah ini buku ini Rahasia miliaran dapat TikTok. Ini kan gue nggak ngerti ya. Awalnya gue bikin judulnya buku rahasia dapat miliaran dari TikTok. Ah itu TikTok tuh nggak mau tuh, disangka berlebihan. Padahal emang ini kan Akbar Alatas ini kan emang beneran menghasilkan uang miliaran dari TikTok gitu. Tapi menurut TikTok itu berlebihan gitu ya. Gue nggak tahu ya buat teman-teman yang udah berhasil lolos itu. Makanya gue waktu bikin konten ini nggak sebut miliaran gitu. Jadi jangan sebut miliaran lah. Terus Anda akan kaya segera gitu. Nggak boleh ya teman-teman ya. Dan kalau emang melanggar langsung hapus ya, jangan nunggu lama-lama. Jadi biasanya kalau kita posting, tunggu ini teman-teman 1 sampai 3 menit. Begitu melanggar hapus aja gitu ya. Kalau gue ya pribadi ya, karena gue pernah di-ban 2 kali ya. Gue pribadi nih sekarang ini kan juga dari Mami Ocha ya. Mas Bar udah jangan basa-basi, hapus aja lah. Orang bikin konten cuma semenit, ntar bikin lagi gitu. Ngapain banding-banding, repot amat banding-banding gitu ya. Kecuali kalau misalnya emang teman-teman punya video lama yang itu bukan melanggar gitu, itu bisa banding silakan. Tapi kalau konten baru melanggar langsung hapus, bikin aja yang baru gitu. Kita ganti kata-katanya ya teman-teman. Nah ini berdasarkan pengalaman ya. Nah ini terus jangan lawan netizen, ucapkan terima kasih atas nyinyirannya. TikTok tuh isinya nyinyiran semua ya. Aduh, dahsyat lah gitu. Ah lu dasar dodol gitu. Bego gitu. Enggak jelas lu gitu ya. Jadi kita ucapin terima kasih teman-teman. Karena kalau kita ngelawan, itu engagement kalau ngelawan emang bagus ya. Ini berdasarkan pengalaman gue sama gue baca-baca ya, karena kalau kita ini dia tuh bisa nge-report ya guys. Jadi kita kalau dia berasa
dia kalah debat, dia nge-report, makanya akun kita bisa hilang gara-gara di-report. Makanya gue sekarang kalau ada netizen, "Terima kasih ya Mas masukannya," gitu ya. Bisa jadi dia nanti jadi baik ya, ini baik nih orang nih, gue nyinyir malah jadi baik," gitu. "Ya udah Mas, lain kali jangan diulang." Nah, gue pernah tuh gitu, "Lain kali jangan diulang." "Oh iya Mas, thank you Mas," gitu. Bahkan dia jadi puas ya, dia yang menang gitu kan. Itu kan ada bukunya ya, cara menang dalam pertempuran ya. Posting rutin di jam yang sama, wah ini penting juga nih, kalau kita biasa jam 6 ya jam 6 terus ya. Live rutin di jam yang sama nih bagi teman-teman yang suka live nih. Kalau gue jujur belum suka live ya, tapi katanya suruh wajib nih live nih, cuma gue belum nggak tahu ya gue kenapa ya kalau live-live TikTok tuh belum ya, nggak tahu nanti ya. Live rutin di jam yang sama, kalau misalnya kita biasa live jam 6 ya jam 6 aja gitu. Nah ini juga nih ada pelajaran bagus ya, dari live di jam yang jago-jagoan live nggak main misalnya jam 6 pagi. Jadi gini teman-teman, kita kan live pengennya kan di Premiere ya. Saya tahu nih, Zoom itu Premiere itu di hari Senin, Rabu, Jumat, guys. Jadi Senin, Rabu, Jumat itu akan bertarung dengan, Zoom-Zoom hebat lainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya tahu nih pasti teman-teman selain Zoom ini ada Zoom lain yang juga bagus gitu ya. Itu Senin, Rabu, Jumat tuh. Makanya kita bikin itu Kamis ya, Kak. Nah, kenapa gue bikin Jumat Zoom-nya? Ya karena gue Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Zoom. Makanya gue ambil semua ya. Nah, kalau di TikTok itu live di jam-jam kalau yang jagoan-jagoan itu lagi nggak main itu katanya ya. Misalnya jam 6 pagi, jam 5 pagi, jam 4 pagi gitu. Justru pas pas jagoan-jagoan TikTokers pada nggak main, kita muncul kan kita sendirian tuh. Akhirnya orang-orang nontonnya ke kita gitu. Akhirnya kita bisa jualan gitu ya. Wah ini dia selipkan lagu yang viral. Wah ini kan makanya TikTok sediain. Ini algoritmanya lucu ya teman-teman ya. Ini gue punya teman Wendy itu juga penonton itu 5 juta view ya teman-teman ya. Dia jualan kolam terpal itu ya, lele itu ya. Dia bilang tuh emang gila ya efek lagu itu dahsyat banget. Jadi kalau ada lagu yang viral langsung di-save dijadiin favorit, kita nanti bikin konten pakai itu lagi gitu. Jadi algoritma TikTok yang sekarang nggak tahu nanti berubah atau enggak ya. Kalau kita pakai lagu viral itu kayak kita kayak diajak gitu, kayak ditebengin gitu ya. Jadi ngikut viral gitu ya teman-teman ya. Hashtag-nya juga masukkan yang berhubungan, katanya hashtag-nya cuma 4 aja yang bagus ya, kata Mas Rizky nih. Jangan pakai konten orang lain nih, please nih teman-teman. Kadang-kadang kita ngupload, tapi padahal Mas Rizky ngajarin pakai konten orang lain tapi apa namanya, dipakai CapCut ya, pakai CapCut ya, aplikasi CapCut atau CapCut sih itu. Original konten penting. Wah nih Mas Andreas banget nih ya. Jadi kita harus pakai kontennya original aja gitu biar abadi selamanya gitu ya. Kecuali kalau teman-teman main affiliate yang ini ya, kalau kita vitamin ini main affiliate itu ngambil comot-comot dari Dayun ya. Bapak Ibu nih beli deh tiga-tiganya keren banget nih semua, sumpah nih nggak bohong ya. Tapi paling bagus sih menurut gue yang ini ya, Rizky ini ya. Kalau teman-teman bisnis konvensional yang punya produk sendiri yang ini nih bagus nih, Akbar Alatas ya. Jika konten, nah ini juga nih bagus nih. Ini dari Om Riki juga nih. Jika konten Anda adalah wajah Anda, konsisten dengan wajah Anda. Jadi ini algoritma lucu ya. Misalnya kita biasa konten kita muka kita, terus tiba-tiba kita ganti slide, terus kita ganti apa. Nah itu katanya view-nya itu jadi nggak bagus. Kalau misalnya kita biasa kontennya muka, terus jadi muka terus gitu ya. Atau misalnya kita konten kita slide, ya slide terus, jangan ada muka gitu ya. Oke, terus jangan campur adukan segmen TikTok. Ini udah biasa ya. Misalnya kita emang bahasnya kulkas, besok bahas bahas bebek, besok bahas apa, jangan ya teman-teman ya. Oke, nah ini terus kemudian strategi 136 ya, dalam satu hari posting 3 konten konsisten 6 bulan. Sebenarnya dari semua yang paling penting, ini yang paling penting sih teman-teman ya, 136 nih, gimana bertahan selama 6 bulan ke depan. Makanya buat teman-teman di klub 100 ya, kita kan ada ngerjain PR bareng, itu selalu kita ingetin ya, "Yuk ngerjain PR yuk, siapa yang belum buat PR nih hari ini nih?" Gitu ya. Nah yuk buat PR yuk, gitu. Nih kalau mau ngapus ya di sini yang belum tahu ya. Jadi kita tungguin nih abis posting tungguin 1, 2, 3. Gue biasanya standby banget nih 5 menit pertama. Tiba-tiba nanti muncul kayak gini. Community guidelines violation ya. Jadi konten Anda melanggar. Wah langsung delete gitu. Wah ini dengan kayak gini akun gue yang ini selamat nih teman-teman ya. Jangan dibiarin lama ya. Kalau dibiarin lama disangkanya kita nggak peduli, kita akan ya di delete. Nah, iklankan konten yang view-nya banyak. Nah, ini bisa start dari 15.000. Jadi untuk nge-boost, ya udah cari aja konten kita yang mana view-nya lumayan banyak kan berarti ininya lumayan banyak juga ya. Udah tinggal kita boost ya teman-teman pakai iklan 15.000 pula ya. Oke, sekarang saya mau buka ini ya.
Nah, lagi saya ada study case ini, saya baru mulai nah ini kayak gini nih teman-teman ya. Oke, gua kecilin dulu ya. Nah, gue seneng banget nih yang orang-orang kasih edukasi gimana cara bikin live yang bener gitu ya. Nah, ini akun yang kena peringatan berkali-kali karena gue main angka nih di sini. Nah, di sini gue jualan software nih teman-teman ya. Ini jualan software ya. Oke, ini jualan software. Ketika ini kan ada beberapa ya. Nah, sebenarnya katanya yang nggak bagus itu kayak gini nih teman-teman ya. Yang bahaya tuh kayak gini nih. Ini bahaya banget nih. Ini bahaya banget ya. Karena isinya angka-angka ya. Ini bahaya banget dianggap nanti scam ya atau penipuan ya. Padahal emang bener gitu ya. Cuma TikTok nggak suka. Nah, caranya yang aman gimana? Bukan cara ngakalin ya. Yang aman tuh kayak gini teman-teman. Saya mainkan sekarang gini nih. Ini jauh lebih aman nih. Contoh nih makan. Jadi kita kalau mau cerita tentang angka-angka, misalkan makanya dibilang orang yang laku jualan tuh sebenarnya flexing ya, bukan edukasi ya. Jadi kalau misalnya, "Hey, hari ini kita belajar TikTok," orang nggak mau. Tapi kalau misalnya, si Benny dapat 10 juta dari TikTok, yuk nanti Zoom ya malam ini ya," gitu. Nah itu orang malah masuk gitu. Terus ditunjukin angka-angka. Emang nggak tahu ya, emang begitu ya teman-teman ya. Emang karakter orang tuh, "Gue pengen tahu lu dapat berapa, gue mau ikut lu," gitu ya teman-teman ya. Nah ini cara, untuk lebih aman nih bagi teman-teman ya. Nah, gue biasanya ending-nya gue kasih link-nya tuh di situ di handphone. Terus agak-agak gini nih geser-geser ke rotinya gitu ya. Jadi ini cukup aman nih teman-teman ya. Nah ini juga nih. Nah ini kan lagi chart-chart tuh katanya juga nggak boleh ya. Nah jadi gue kayak bikin seperti ini teman-teman ya. Nah ini gue jualan software ya. Terus apalagi ya? Nah ini jualan kafling digital nih kalau teman-teman tahu ya. Di Klub 100 ada namanya kafling digital. Nah ini dari awal tuh, aman ya Bapak Ibu ya, aman ya. Maksudnya nggak kena peringatan tuh guys. Nah gue ada satu yang nah ini teman-teman ya kalau rajin kita bikin konten, nanti ada aja yang katanya FYP ya istilahnya ya. Nah gue itu baru bikin akun ini yang pertama, ini udah 141.000 nih penontonnya teman-teman ya. Yang ini nih ya, yang paling bawah nih ya, yang pegang itu ya, toko kripto itu 141.000 gue juga bingung ya, kok bisa begitu ya, kenapa begitu ya? Nah, gue akhirnya mikirnya, kita tidak pernah tahu teman-teman ya, mana yang viral ya. Yang penting kita jangan ngelanggar sama kita rajin aja 136 itu ya. Oke, terus ada lagi, nah ini yang SB1M baru dibangun, ini baru 2 minggu nih teman-teman ya. Ini lumayan banget ya, udah 352 ya. Jangan lupa di-follow ya guys. Sekalian ya, di-follow ya guys. Nah ini tentang tips-tips nih teman-teman. Nah tips-tips ini gue rencananya jualan buku nih di sini ya, jualan buku. Oke. Jadi kadang-kadang kan kita punya informasi atau kita punya ilmu yang kita tahu itu kita pakai terus, itu share aja teman-teman ya di TikTok ya, 1 menit, 2 menit ya kayak gitu ya. Oke. Nah ini cara ngapusnya gimana teman-teman ya? Jangan nanti kehapus beneran lagi. Ini contoh aja yang paling dikit aja. Nah ini kalau misalnya ini nanti ada melanggar gitu, teman-teman ke titik 3 ini, diklik titik 3. Nah itu terus diklik di sini, hapus ya tuh, ada tulisan hapus ya teman-teman ya. Oke. Kayak gitu ya. Bikin kontennya, ya udah nanti tinggal bikin konten. Oh iya ini ada satu lagi ya teman-teman ya. Oke ini, kalau ngiklan gimana cara ngiklan? Langsung aja ya contoh ini kan yang ini nih. Ini penonton baru dikit nih, langsung klik titik 3 di sini tuh ada promosi nih teman-teman. Promosi. Nah katanya sih teman-teman yang baru, kalau baru itu, di awal-awal nyari follower dulu aja gitu ya. Ya udah terus lebih banyak tayang, kalau kita udah 1.000 kan link kita udah nyala tuh, nanti udah tinggal itu. Ini sekarang saya jadi sejarah ya teman-teman, saya senang banget ya. Kalau study case di awal tuh saya paling seneng ya, saya ngebahas study case di awal saat, TikTok-nya masih kecil, saat belum menghasilkan gitu ya. Karena biasanya kalau sudah nanti udah ada duitnya, biasanya tuh udah males bikin bikin video gini ya, udah zona nyaman ya. Makanya begini-begini saya seneng nih yang masih baru-baru nih. Nah ini juga, ini targetnya itu, ini juga ya teman-teman ya, dilema juga ya. Ada yang bisa bikin sendiri tuh artinya kita mau nentuin nih. Misalnya gue mau di TikTok itu, gue mau targetnya ya 18 ke atas aja lah, jangan 13. Gue nggak mau ada bocil masuk lah. Nah ini kalau 13 tahun kan nanti kemasukan bocil kan gitu ya, nanti dicela-cela gitu ya, padahal dia ngerti kagak gitu ya. Nah ini biasanya di sini.
Cuma kemarin ngobrol sama Mam Ocha ya, gue tuh sekarang emang ini harus diuji coba ya. Jadi Mam Ocha tuh pilih TikTok yang memilihkan untuk Anda gitu. Jadi TikTok itu algoritmanya bagus ya teman-teman. Jadi misalnya algoritma kita tentang jualan, tempe ya, TikTok itu bisa nyariin orang yang suka dengan tempe tahu gitu, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi yang memilihkan untuk kita, dibanding kita milih sendiri kadang-kadang, nggak tahu ya itu memang harus dicoba ya. Kalau milih sendiri malah kita targetnya nggak kena gitu. Oke, nah kayak gini udah iklannya mau 30.000, ini menarik bisa 15.000 ya. Wih, bisa 12 juta sehari guys, gila. Dan nanti kalau live bisa diiklanin lagi kayak gini ya. Nah, ini durasinya mau berapa hari gitu ya. Udah gitu doang ya, terus iklan deh. Itu guys. Oke, terus kita kembali ke sini ya. Share screen. Tadi ada yang kelupaan ya di sini nih, ada yang 2 ya. Ini kebalik nih gue ya. Oke, yang berikutnya nih ya teman-teman ya. Ini hasil rangkuman ya. Hasil rangkuman plus saya praktek sendiri ya. Oke, tips yang berikutnya ya, tips tadi kan 136 ya. 1 hari posting 3 sama 6 bulan. Nah, ini yang kedua nih, follow 10 akun yang senits dengan Anda. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan franchise ya, follow aja orang-orang yang jualan franchise. Atau jualan buku, follow aja orang-orang yang jualan buku. Pelajari kontennya, kontennya seru-seru ya, lucu-lucu banget ya. Denny Sumargo tuh paling jago bikin konten ya menurut gue ya. Dia kayak bercanda tiba-tiba dia jualan tuh. Di belakangnya jualan tanpa tanpa sadar itu jualan ya. Gue nggak tahu itu apa itu kena atau enggak ya gitu ya. Misalnya ada cewek cantik tuh, ya udah gue mandi dulu ya. Bilangin jangan pergi dulu gitu. Gue mandi dulu. Pas mandi dia pakai sampo endorsan gitu ya bilang. Wah gila ini jualan di situ ya. Gitu ya. Terus pelajari konten kayak apa, hashtag-nya apa, lagunya apa, di-save, kemudian di-save. Terus rajin like, comment, and share supaya tak disangka bot. Wah ini nih, ini ilmunya kitab hitam nih. Ini terjual banyak banget nih, wajib punya banget ya. Ada istilahnya LKS ya. Jadi 10 menit sebelum kita posting kita harus like, comment, share. 10 menit setelah kita posting kita harus like, comment, and share. Katanya begitu guys. Dia menemukan algoritmanya sendiri yang dan terbukti ya dia kalau nggak salah income-nya juga ratusan juta ya teman-teman. Copywriting konten penting mainkan emosi. Nah ini udah main hook, story over, what's in it for me, kasih solusi, call to action. Jadi kalau kita jualan itu 3 ini ya teman-teman ya. Ini belajar dari Russell Brunson kalau saya. Jadi gimana 3 detik pertama itu harus, meng-guide ya. Misalnya ini contoh nih, "Hah turun 20 kilogram dengan pola 2-3-2?" Nah kan kayak gitu tuh misalnya itu 3 detik pertama. Orang kan, "Apaan sih pola 2-3-2? Gimana caranya 20 kilogram?" Gitu. Tanpa masih boleh makan nasi misal kayak gitu. Nah itu namanya hook ya. Nah story itu kasih cerita ya. Jadi teman perhatiin deh semua TikTok itu kontennya tuh, kayak cerita gitu ya. Kayak story ya, ada juga yang hard selling sih ya. Terus WIFM tuh what's in it for me. Jadi kita kalau jualan tuh kayak, apa sih untungnya buat lu gitu. Nah ini contoh nih, gue lagi jualan buku nih. Eee, jadi kayak gini ya, kayak kayak emosi tuh diledak-ledakin gitu ya. Tapi dari hati ya. Teman-teman, wajib banget deh punya deh. Ini buku terbaik nomor 1 di tahun 2023 ini menurut gua ya. Karena dalamnya isinya teknis banget, lengkap banget gitu ya. Lengkap banget, gue udah catetin semuanya di belakang ya. Ini bahkan setiap halamannya bagus banget, ini bisa meledakkan bisnis Anda sih kalau benar-benar dipraktekin gitu ya. Nah jadi orang tuh kayak semacam, gila ya gue bisa meledak nih bisnis kalau baca ini ya. Kok juga emosinya gila banget ya. Kayaknya wajib banget punya ini gitu ya. Terus call to action deh. Nah lihat ya keranjang kuning ya. Cuma kan karena saya baru mulai ya jadinya saya masih cari-cari pola juga nih teman-teman. Tapi lagi meraktekin buku ini teman-teman. Buat di mana beli buku ini? Cek di deskripsi ya. Nah, itu linknya ada di deskripsi ya. 3 buku ini nanti cek linknya di deskripsi atau teman-teman follow akunnya SB1M Club 100 ya. Nah, komen juga harus Anda baca-bacain ya. Baca-bacain, balas-balesin, jangan copy paste tuh penting tuh teman-teman. Kadang-kadang, "Belinya di mana Kakak?" Terus copy paste, "Silakan hubungi WA ini," gitu ya. "Silakan hubungi WA ini," gitu. Itu jangan copy paste ya. Bahkan gue setiap kali ngebales kadang-kadang semangat gitu. Semangat padahal gue ngetiknya sama tuh bukan copy paste. Terus gue pikir, "Lah kok jadi
kayak copy paste sih, makanya semangatnya T-nya gue tambahin, "Semangat Kakak, semangat Mas, semangat Om," gitu ya. Nah ini juga bagus nih, cek komen-komen itu bisa jadiin konten, kadang-kadang kita kehabisan ide nih, udah banyak videonya apalagi konten, nah itu kan suka ada yang komen kan, "Mas itu emang cara install-nya di mana sih?" Nah itu jadiin konten tuh, "Oke baik untuk cara install-nya di sini ya, ini kita bikinin video berdasarkan pertanyaan si Om ini nih," gitu. Nah ini yang seru nih, follower banyak tidak cerminan omset bagus, yang penting konten bagusnya dulu, konten bagus dulu. Saya punya beberapa teman yang suka nongkrong di FX, itu juga follower cuma paling 1.700 Bapak Ibu, tapi closing-closing software ya. By the way nih yang pebisnis digital itu kan saya jualan software ya. Saya udah jualan berapa ya? Lumayan banyak software itu ya. Follower juga belum sampai 1.000 ya teman-teman ya. Karena emang apa, orang tuh kan ngelihat konten ya, terus dia to the point WA, terus lihat web, terus dia beli gitu ya teman-teman ya. Jadi follower banyak tidak cerminkan omset bagus, yang penting kontennya bener-bener yang ini nih, isinya hook, story, offer gitu ya. Oke, singkat banget ya teman-teman ya. Gitu aja sih sebenarnya TikTok ya. Yang paling penting ya tinggal praktek aja 136 ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup, saya mau jualan guys. Saya mau jualan ya. Ini selipan-selipannya mantap juga nih. Mana ya? Jualan gue mana nih? Entar dulu ya. Jadi gini teman-teman, saya tuh hobinya affiliate marketing ya. Jadi apapun di affiliate ini ya. Kayak TikTok ini saya juga lagi main nih. Mana sih? Mana. Aduh. Oh, oh iya ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini ya? Oke. Lama kali aku. Yang mana ini daganganku? Nah ini dia dagangan gua. Iya, satu orang bisa punya banyak TikTok tapi emailnya beda, WA-nya beda. Wah, Mbak Nova baru ya. Oke, teman-teman, sekarang ini SB1M itu kan sebenarnya udah 10 tahun ya. Dulu ilmunya paling ini YouTube, SEO dan lain-lain. Nah, sekarang tambahin ilmu baru nih TikTok nih, guys. Dan ini udah tambah lengkap ya ilmunya ya, teman-teman ya. Nah, jadi emang sekarang ini beneran deh teman-teman ya, kalau kita mulai ya, jangan-jangan teman-teman yang masih kerja kantoran, udah mulai bangun TikTok, terus mulai jualan affiliate gitu. Siapa tahu teman-teman ya, sama bisa kayak Mbak Luisa itu ya 2M sehari ya, kita nggak pernah tahu ya teman-teman ya. Oke, nah saya itu mau ini teman-teman ya. Nah ini SB1M itu sekarang ada 2 versi ya teman-teman ya. Versi 1 gandeng AFC, versi 2 itu gandeng Soba. Nah ini Soba nih baru nih teman-teman ya. Nah ini Soba. Ini saya juga lagi mainin TikToknya nih. Nah, ini by the way kelihatan nggak ya? Saya baru mulai nih teman-teman ya. Ini gila nih teman-teman ya. Ini affiliate-nya edan ya. Bukan jualan teh tarik ya. Ini saya lagi di kopi. Kerjaan saya kan ambil ngopi, ambil ngeteh itu. Ya udah saya ya itu jualan lah gitu ya. Bikin konten, bikin apa gitu ya. Pokoknya intinya gini sih teman-teman. Kalau bisnis online tuh gimana caranya nggak nyari-nyari orang, nggak nyari-nyari pembeli, tapi pembeli yang ngejar-ngejar kita. Itu caranya adalah brutal dengan membuat konten jualan gitu teman-teman ya. Nah ini namanya Soba nih guys. Ini begitu masuknya dapat 720.000. Dia jadi gini teman-teman, kita jualan itu namanya jualannya ada pupuk ya, macam-macam, ada pupuk, ada propolis, ada vertikal ya. Nah itu kalau kita jualan ya, dan ini digital ya teman-teman ya, itu masuk, misalnya kita jualan hari ini, 3 jam kemudian ditransfer komisinya Bapak Ibu. 700.000, 180.000, 390, ini hampir tiap hari saya dapat begini teman-teman ya. Ini bukan saya yang hebat nih teman-teman ya, tapi ini emang marketing plan-nya bagus ya teman. Ada yang udah 2,9 juta sehari nih. Ini saya dapat dari Mas Juna nih. Mas Juna emang ada-ada aja lah produk-produknya ya. Ini namanya Soba guys. Gue nggak pernah seumur umur gue nggak pernah minum propolis ya. Tapi gara-gara ini gue jadi minum ya. Terus yang terkenal itu pupuknya ini teman-teman ya, pupuknya ini ya. Nah ini nanti kita jualannya juga semua versi digital teman-teman. Nah ini webnya ini nanti teman-teman bisa dapat ya. Oke, oke. Nah nanti teman-teman akan dapat 11 teknik closing termasuk teknik TikTok ini ya.
Nah, ini kayak gini ya. Jadi teman-teman kalau nanti amin ya, ini kan kita baru mulai, siapa tahu nanti bisa 1 juta sehari, 2 juta sehari. Nah, saya mau cerita bisnis plan-nya ini yang dahsyat nih teman-teman ya. Oh iya, by the way, ketika teman-teman beli Soba, teman-teman akan dapat semua materi SB1M termasuk live Zoom-nya ya. Ini ya, live Zoom-nya ya, teman-teman ya. Harganya 350.000, joinnya murah banget ya. Nah, oke, jualan dulu ya kayak Denny Sumargo ya. Jadi ini yang membuat saya eh apa ya, suka dengan Soba ini ya, karena bisnis plan-nya keren ya. Jadi kita bisa mulai dari 350.000. Jadi teman-teman beli 350.000 dapat produknya, kemudian dapat akses SB1M ya seumur hidup ya. Nah gini teman-teman, kalau teman-teman nanti berhasil jualan ya nanti lewat TikTok, WA dan lain-lain, itu kita sekali closing itu sebenarnya 300.000 ya, 50.000 ini udah ongkir dan lain-lain ya. Itu kita dapat 100.000 guys. Jadi misalnya kita lagi bikin WA, kalau nggak salah Bu Inge ya hari ini juga langsung dapat 350.000 ya. Karena emang ini seru sih ya, bisnis plan-nya seru ya. Ini kita langsung dapat 100.000 3 jam kemudian, 5 jam kemudian, itu langsung masuk rekening BCA. Jadi kadang-kadang kan gini ya, ada bisnis-bisnis yang ditahan dulu, nanti kalau udah ini kita WD, di withdraw-nya nanti 3 hari lagi baru sampai. Ini enggak langsung ditransfer 3 jam kemudian jret gitu ya. Mantap kali ini, udah yang packing bukan kita gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini yang tadi yang ada yang udah 2,9 juta Mas Ahmad Kadril gitu ya. Senior kita ya. Sehari nih teman-teman ya, lumayan banget ya. Nah, ini kan kayak ngebangun reseller ya teman-teman. Jadi tugas kita tuh membangun 2 tim reseller nih. Oke. Nah ini seru nih bisnis plan-nya ya. Jadi Anda kalau nanti ngerjain kan semua serba ada 11 teknik lah ya kan diajarkan ya. Nah teman-teman nanti begitu jualan, nah masuklah Arjuna nih. Arjuna beli Soba, dia entah dia mau beli Sobanya atau dia mau SB1M-nya gitu ya. Sama aja gitu ya. Nah ketika beli, teman Anda dapat 100.000 nih. Nah kemudian Benita beli, Anda dapat 100.000. Padahal murah banget ya 300 ribuan ya guys. Via affiliate-nya 100.000 guys. Nah ini namanya pairing ya, dalam dunia networking itu ada namanya pairing ya. Jadi terjadi penjualan satu kiri, penjualan satu kanan, kita dapat 100.000. Jadi misalnya hari ini teman-teman closing 2 langsung, itu teman-teman langsung dapat 300.000 guys. Tapi dipotong pajak dan lain-lain. Ini kan perusahaannya resmi ya. Ini perusahaannya resmi, legal. Saya senang banget sekarang kalau udah perusahaan-perusahaan legal gini ya. Nah ini yang menarik nih teman-teman. Teman-teman sebenarnya kerjanya cuma sekali. Ketemu tim yang bagus 1, tim yang bagus 2, ya. Misalnya teman-teman kebetulan pas closing nih Arjuna jago, Benita jago digital. Nah mereka udah jualan Bapak Ibu. Mereka jualan juga, ketika mereka jualan, nih contoh yang beli Kris nih. Berarti kan Arjuna dapat 100.000 kan. Nah Benita juga jualan nih. Begitu Benita jualan, yang beli misalnya Shirley nih. Shirley beli. Ya udah kan berarti Arjuna kan closing kan, dia dapat 100.000, 100.000. Nah ini namanya pairing ya teman-teman. Penjualan satu di kiri, penjualan satu di kanan, kita dapat 100.000 guys. Yang kerja udah Arjuna sama Benita gitu ya. Oke, ini pairingnya namanya satu level ya guys. By the way, gue dulu, apakah ini multi level? Yes. By the way, gue dulu sangat benci banget MLM Bapak Ibu. Gue sangat benci banget MLM ya. Bahkan mama saya marah-marahin gara-gara join MW. Karena gue bilang ini bisnis nggak bener gitu, aneh gitu ya. Bapak Ibu tahu nggak nih? Saya mau cerita sedikit ya. Kenapa gue jadi cinta MLM ya? Saya ini kan terakhir ini bangun namanya franchise tahu ya. Saya jualan tahu franchise Bapak Ibu. Ini bisnis yang saya nggak sangka-sangka Bapak Ibu. Sekarang udah 750 cabang ya Bapak Ibu ya. Nah, setiap penjualan apa namanya? Setiap penjualan tahu yang terjual ya. Setiap penjualan tahu yang terjual itu saya dapat uang Bapak Ibu. Yang jual udah mitra saya gitu. Jadi ini contoh nih. Ya ini mitra mana ya mitra ya? Ya ini contoh lah ini Mas Fikar ya. Ini dulu di Ben Hill ya. Jadi yang masak dia, yang pokoknya dia kan dia menghasilkan uang juga kan. Nah, tapi setiap butir tahunya terjual itu saya dapat komisi, guys. Nah, bayangin kalau udah 700 cabang kali berapa tahun, teman-teman ya. Emang ini namanya bisnis ya, nggak sempurna ya, nggak semuanya buka, pasti ada berhasil, ada yang gagalnya. Tapi bayangin nggak, setiap butir yang jual, yang kerja udah bukan kita, yang kerja udah orang lain, tapi kita dapat income di situ, bagi hasil. Itulah dunia multi level, guys. Nah, ini sama teman-teman gue, makanya gue sekarang happy kenapa? Karena gue ngerasa kayak ini kayak bisnis franchise gitu ya. Gue bangun franchise, Arjuna yang masak, Benita yang masak, kalau closing gue dapat income gitu. Oke. Nah, ini lucu ya, bisnis plan-nya unik nih teman-teman ya.
Jadi gini, itu jadi kita pairing itu cuma satu level ya, per level ya, bukan titik ya. Jadi contoh nih, Arjuna closing ini kan, akhirnya Arjuna closing juga nih. Kan pairing nih, berarti Arjuna dapat 100.000 ya pairingnya nih. Nah ini kan misalnya tadi kan closing Chris, sekarang closing siapa nih ya, misalnya Rini nih. Nah kan begitu closing Rini kan ditaruh di sebelahnya kan, dapat 100.000 Arjuna, ini pairingnya 100.000 nih guys, si Arjuna yang dapat. Nah ini si Benita juga nih closing lagi satu lagi, misalnya Cindy. Dan 100.000 ini kan berarti pairing 100.000. Nah ini kita nggak dapat guys. Nah ini yang disebut tidak overpaid ya. Jadi emang nanti akhirnya yang pair itu terjadi penjualan satu kiri, satu kanan itu ya. Gitu per level ya guys, per level ya. Nah ini kita nggak dapat. Nah ini yang gue suka nih teman-teman ya. Ini unik banget, beda banget ya. Jadi gini teman-teman, ini kita kayak dapat profit share lah. Jadi dari penjualan perusahaan, kalau terjadi penjualannya 10 titik kiri, 10 titik kanan, kita dapat gaji itu 100.000 per bulan berdasarkan profit yang didapat ya teman-teman ya. Jadi misalnya profitnya itu bisa membagikan 100.000 per bulan, ya udah itu dibagi. Tapi ini ada indeksnya. Indeks itu kalau teman-teman tahu mainnya ya, kalau di sinergi itu namanya faktorial ya. Jadi misalnya harus bayar, misalnya kita harus dibayar nih 100.000 karena kita udah 10-10. Tapi ternyata profit yang didapat perusahaan itu nggak sesuai di atas kertas. Dia cuma bisa bagi 70.000 per bulan. Berarti yang kita dapat 70.000 per bulan gitu ya. Makanya bukan ponzi. Makanya ini masuk AP2LI guys. Masuk AP2LI juga resmi, semua RCUPL-nya lengkap gitu ya. Nah kebayang gak sih teman-teman kalau misalnya dari Benita Arjuna kebangun ya guys. Gitu ya. Ada 1.000 titik penjualan. Ini kan kayak reseller ya. 1.000 reseller kiri, 1.000 reseller kanan. Kita bisa gajian 10 juta per bulan loh. Kalau ini terjadi 10.000, 100 juta per bulan sampai 12 kali. Kalau 100.000, kita gajinya 1 M per bulan sampai 12 kali. Dan itu dibayarnya, kalau ini per bulan ya. Dan itu kalau udah kayak gitu, ya itu income kita udah edan sih teman-teman ya. Edan lah. Oke, nanti teman-teman akan dapat 12 jurus, ini udah saya siapkan. Termasuk teknik TikTok yang tadi ya. Oke, gimana caranya? Berarti teman-teman nanti tinggal ke sini ya. Nah, sebenarnya cuma 12.000 per hari ya kalau teman-teman bilang 350.000 mahal ya. Mas aku udah member SB1M gimana? Aku harus bayar lagi. Iya, karena ini kan harus beli produknya, harus punya dashboard baru ya. Cuma 350.000 kok ya. Nanti teman-teman tinggal ke sb1mofficial.com ya di situ ya. Pilih yang versi 2. Kalau teman-teman suka AFC, pilih yang versi 1. Oke, saya akan buka dulu ya. sb1mofficial.com. Nah, ini ya. Nanti ada 2 versi nih. Versi 1 950.000, versi 2 350.000. Nah, teman-teman suka yang mana nih? Dua-duanya bagus ya, dua-duanya ada pilihannya ya. Gitu ya. Nanti dia tinggal klik di sini. Ya udah nanti tinggal pilih aku mau paket yang soba deh gitu. Dan nanti teman-teman langsung dapat modul belajarnya, masuk WA grupnya, kita ngerjain PR bareng-bareng gitu. Oke, kita kembali ke TikTok ya. Jualannya udah deh. Oke, kita mau tanya jawab nih, boleh ya? Aku telat masuk. Ada reply-nya nanti ya. Apa nih, Mas Fadli? Apakah membuat TikTok affiliate harus dengan akun baru? Bisa sih, akun pribadi bisa. Oke, udah ada tutorial nih Mas ya. Di YouTube tuh banyak banget ya yang ngajarin buat akun TikTok. Nggak apa-apa ya, kita bahas sedikit ini ya. Cara daftar TikTok affiliate SB1 deh. Nah ini nih, banyak yang ngebahas ya. Gak apa-apa ya, Oke, halo teman-teman. Ini cara gua bahas sedikit ya. Nanti ini Mas Fadli, nanti ketik di situ TikTok Shop Seller Center ya. TikTok Shop Seller Center. Ini kalau misal dari baru ya, enakan dari baru sih. Jadi kita bikin akun TikTok Shop-nya dulu nih, teman-teman ya. Oke. Ya udah nanti tinggal masukin nomor telepon atau login pakai login TikToknya ya. Loginnya pakai login TikTok aja nih teman-teman ya. Login TikTok. Oke, seperti biasa ya. Nah, itu nanti ada otorisasi di sini ya. Kita sambungin nama TikTok kita nih teman-teman. Nah, kan kita kan login pakai TikTok, langsung kesambung. Jadi TikTok Shop-nya gitu ya. Tuh. Oke, lanjut ya. Nanti kasih shop name-nya, gampang lah.
Oke, ini gampang. Nah, terus habis itu langkah berikutnya teman-teman install namanya TikTok Shop Seller Center. Ya kalau mau jadi affiliate TikTok ya. Nah, terus become a seller ya udah sign up-nya pakai TikTok ya. Nah, terus masukin password seperti biasa. Oke, jadi kita harus install namanya TikTok Seller Shop. Ini kalau nggak salah TikTok Shop yang untuk jualan produk manualnya ya. Nah, di sini tuh nanti kita nyambungin nih teman-teman ya. Di sini tuh kita nyambungin. Oh ya, jangan lupa diubah akunnya menjadi akun bisnis dulu ya. Oke, nah ini nanti di sini. Nah, di sini ya. Nah, di chat ini kan nanti di mana tuh ya? Di setting ya, klik setting itu ada kita sambungin TikTok-nya kita ke TikTok affiliate nih. Ini kan nggak ada nih, di bawah holiday nih nggak ada nih. Itu harus di-approve dulu ya. Jadi kayak kita foto KTP, KTP-nya yang jelas ya. Fotonya harus di atas, matahari guys. Yang terang benderang ya. Oke, nanti kalau udah diterima, dia akan muncul di sini nih, di bawah holiday nih jadi link TikTok account gitu, gampang banget nih. Walaupun follower-nya masih 0 udah bisa ya teman-teman ya. Kita bisa nyambungin ke 4 akun ya Bapak Ibu ya. Jadi ini semacam kita bikin akun TikTok Shop-nya dulu ya. Bisa disambungin ke 4 akun kita yang lain gitu. Nah, udah habis itu nanti kita pilih nih produknya ya. Kita mau jual ke marketplace produk ya, kita pilih marketplace produk. Udah gitu pilih, nanti dia ada macam-macam ya. Oh ya, ini masukin akun dulu. Gampang sih teman-teman ya. Ya gampang kalau yang udah tahu ya enggak. Nah, ini kayak misal buku nih. Ini ada fee affiliate-nya nih 9.000 ya. Ini harganya 49.000 kita dapatnya 9.000 kalau jualan. Bayangin nggak teman-teman kalau ada yang nonton sampai 12.000 orang. Gue pernah lihat ya. Ada yang nonton live TikTok tuh 12.000 orang ya. Nah, jualan tuh yang murah-murah aja kayak gini nih teman-teman ya. Nah, ini kayak ini contoh nih. Ini Mas Hermas, cara jualan gimana ya? Dia bikin konten gini. Tahu nggak sih, gue kalau lagi bikin konten ini pakai apa sih gitu ya. Nah, nanti dia tunjukin tuh alatnya. Alat untuk ngevlognya. Nah, ini. Ya, dia nanti tunjukin. Terus di bawah kiri itu ada namanya akun apa, kesambung ke ini. Nah, ini nih. Nah, dia lagi. Jadi cara jualannya gitu guys. Ini Mas Hermas ya, keren ya. Oke, terus, nah ini yang gue baru tahu juga kemarin, teman-teman nggak bisa ya video yang udah dibuat terus ditempelin, ini ya, coba-coba. Ini yang paling terkenal nih, Kocun, Louis Scarlett Family, sama Didiva. Ini catat aja teman-teman ya. 3 ini pelajari nih, gila ini income-nya miliar-miliar nih sehari ya. Nah, ini kalau misalnya kita masukin, Mas caranya munculin keranjang kuning gimana? Jadi gue juga baru tahu nih kemarin ya. Jadi kalau kita udah bikin postingan itu nggak ada muncul di sini. Jadi emang harus dibikin, kalau kita mau jualan baru kita bikin gitu ya. Jadi konten yang udah jadi itu nggak bisa diselipin tautan produk ya. Nggak tahu ya kalau sekarang, kalau teman-teman tahu teknik lain ya. Makanya sekarang kalau bikin baru jangan sampai ke publish dulu ya teman-teman ya. Kalau mau jualan ya. Nah, ini kayak gini nih. Jadi sebelum dipublish, ini tuh ada namanya tambah tautan nih teman-teman di sini. Oke, nanti teman-teman nonton aja ya, tutorialnya, gampang kok, banyak banget kok. Nah, jadi kita bikin video dulu, baru kita tambahin bukunya yang mau kita jual, atau barangnya yang mau kita jual ditambah tautan ini gitu teman-teman ya. Gitu guys, jadi video yang udah jadi tidak bisa ya. Keranjang kuningnya tidak mau tampil, katanya tuh harus 3.000 follower dulu ya. Saya tuh baru 300 tapi udah tampil tuh ya. Akun yang sudah dipakai pribadi tidak bisa untuk affiliate. Waduh, pertanyaan bagus, entar gue tanya ahlinya ya. Ya udah Mas bikin baru aja, sayang ya yang udah jadi ya akunnya ya. Waduh, gue belum punya pengalaman tuh ya. Coba nanti gue cari tahu ya. Nah, TikTok itu lucu teman-teman ya, banyak efek-efek kayak gini ya, bisa ambil jualan ya. Bagus sih pertanyaannya Mas Fadli, coba nanti gue tanya ya yang ahli TikToknya ya. Akun pribadi kenapa nggak bisa? Harusnya bisa ya, kok nggak bisa ya? Oke teman-teman, mungkin begitu aja hari ini. Karena seperti kata TikTok, yang penting ilmunya padat semua, tidak banyak basa-basi, dan teman-teman bisa langsung praktek. Terima kasih sudah mendengarkan saya teman-teman, semoga bermanfaat. Yang ketinggalan nanti nonton replaynya ya setelah ini. Oke,
Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ingat strategi 136. Satu hari posting 3 konten konsisten selama 6 bulan. Terima kasih Mbak Nova, Mas Fadli semuanya. Mbak Santi yang sudah hadir. Sampai ketemu lagi di Zoom selanjutnya. Good luck guys.